Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara memindahkan domain yang kita miliki dari sebuah provider A ke provider B. Jadi istilahnya saya punya domain di pihak penyedia hosting dan domain, misalkan dari abcd.com. Kemudian saya pindahkan ke idcloudhost.com seperti ini. Nah, caranya adalah Anda harus punya yang namanya kode EPP. Nah, nantinya dengan kode EPP itulah kita bisa memindahkan ke tempat penyedia hosting ataupun domain yang baru. Contohnya saya di sini sudah punya kode EPP. Nanti saya mau pindahkan ke ID Cloud Host. Nah, banyak alasan kenapa kita memindahkan ya. Kalau saya pribadi sih supaya memudahkan dalam proses kelolanya ataupun manajemennya ya. Apalagi kalau misalkan ada promosi, biasanya nanti ada orang pindah. Tapi kalau saya pribadi untuk saat ini sih supaya memudahkan pengelolaan domain dan VPS yang saya miliki. Terlihat di sini teman-teman bisa lihat saya punya 4 services, yaitu hosting ataupun cloud hosting dari si ID Cloud Host. Domain ada 7 buah, jadi nantinya saya mau gabungkan di sini supaya enak untuk kontrolnya. Nah, caranya adalah di sini saya mencontohkan untuk ID Cloud Host ya. Kalau misalkan dari provider lain ya kurang lebih prosesnya itu akan sama saja sih, mungkin beda-beda sedikit dari tampilannya saja. Yang jelas kita harus punya kode EPP tadi. Nah, di ID Cloud Host saya asumsikan teman-teman sudah login, kemudian masuk kepada bagian domains. Di sini ada yang namanya transfer domains to us. Diklik di sini, maka dia akan diarahkan untuk masuk ke halaman seperti ini. Jadi istilahnya transfer domain. Ini kan saya segi perbesar ya. Oke. Nah, masukkan nama domainnya ya. Jadi sekarang saya punya nama darulhabib.net yang mau saya pindahkan dari provider A ke ID Cloud Host ini. Nah, kemudian kode EPP-nya masukkan di sini. Nah, saya akan masukkan ya kode di sini. Kemudian kalau udah, klik tombol order now. Oke, dia memproses. Ini tinggal ditunggu saja. Kemudian di Cloud Host nanti ada pilihan untuk domains configuration. Nah, kalau saya sih pilih untuk DNS management ya, gratis ya, selama 1 tahun. Kemudian untuk ID protection saya akan abaikan saja. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol continue. Nah, kalau sudah, nanti akan diarahkan ke halaman review dan checkout ya. Nah, di sini ada keterangan ya, domain transfer biayanya itu adalah 165.000 per tahun. Itu belum termasuk dengan PPN. Kemudian di sebelah kanan adalah order summary ataupun ringkasan transaksi yang mau kita lakukan. Di bawahnya ada yang namanya annually, jadi tahunan. Di sini 181.500. 181.500 ini udah termasuk dengan PPN 10% ya. Jadi domainnya itu hanya 165, tapi dimasukkan dengan PPN, jadi totalnya hingga sebesar 16.500 hingga totalnya adalah 181.500. Nah, kalau misalkan teman-teman saat memindahkan domain ini dan ada promo dari ID Cloud Host, ya tinggal masukkan di sini ya, di bagian kode ataupun form promotion, enter promo code if you have one, nanti tinggal di validate code saja. Nah, kemudian ada billing detailsnya, kemudian masuk ke bagian domain registration information, ini defaultkan saja. Untuk payment details ini mau saya abaikan, di sini saya klik do not apply karena nanti mengulangi saldo yang ada di dompet ID Cloud Host-nya. Kemudian untuk transfer ATM, di sini metode pembayaran ya. Saya mau pilih untuk yang istilahnya transfer ATM lah, atau mau di Bank Mandiri. Nah, kemudian kalau sudah nggak ada lagi ya untuk additional sini, bisa dikosongkan saja. Di bagian bawah dari total due to day di sini atau 181.500 ada kotak checkbox I have read and agreed to the terms of service. Jadi kesalahan dan ketentuan layanan dari si ID Cloud Host ini tinggal dicentangkan saja. Oke, sudah semua. Kita klik tombol checkout. Nah, kalau udah selesai, kita mau klik tombol
checkout sebelumnya, maka dia akan diarahkan ke view invoice ya. Nah, kita tinggal lihat invoice dari si halaman ini. Jadi tinggal kita lakukan proses pembayaran ya. Jadi caranya lah, kalau kita ingin tahu, karena saya sudah memilih Bank Mandiri, maka saya tinggal transfer saja ke nomor rekening yang sudah disediakan oleh ID Cloud Host, yaitu di Bank Mandiri cabang MT Haryono atas nama PT Cloud Hosting Indonesia dengan nomor rekening 124 dan sekian-sekian. Nah, ini tinggal kita lakukan proses pembayaran. Nah, untuk kode ataupun jumlah yang pasti itu bisa kita lakukan untuk kode unik ya. Jadi 182232 di sini. Jadi transfer dengan angka khusus hanya berlaku 3 hari. Jadi kalau kita mau istilahnya dengan kode unik ya, kita transfer dengan 182232 di sini. Nanti tinggal kita konfirmasi ke CS-nya, kalaupun nanti belum terdeteksi otomatis oleh sistem dari ID Cloud Host. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya coba tunjukkan kalau misalkan memang sudah ya. Nah, nantinya kalau sudah, maka si domain kita itu udah ada di dalam panel klien kita ya, ataupun klien seperti yang punya kita miliki. Nah, kalau misalkan transaksi kita itu udah dinyatakan valid ya, ataupun sudah berhasil, maka nanti keterangannya seperti ini: order placed. Kemudian kita bisa langsung ke continue to client area. Nah, kita buka di client areanya, nanti kita bisa tahu nih status detail dari domain kita ya, yang sudah kita pindahkan. Nah, jadi kita buka di bagian domains ya. Kita lihat di domains, itu harusnya nanti sudah ada domain yang saya pindahkan dari luar ke tempat saya. Ini udah ada ya, darulhabib.net, cuma statusnya masih pending ya, karena masih dalam proses pemindahan, nggak bisa langsung instan, kecuali kalau misalnya kita beli domain yang fresh sama sekali, itu biasanya langsung aktif. Nah, kita coba, kalau saya lihat di darulhabib.net ini, kita buka. Oke, this domain is not currently active, domains cannot be managed unless active. Nah, ini paling kita tinggal tunggu saja ya proses dari pemindahannya. Jadi kalau sudah, otomatis domain kita udah aktif, tinggal nanti dihubungkan saja. Karena saya nanti mau ke VPS, maka nanti saya hubungkan ke VPS yang sudah saya sediakan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan hosting biasa, nanti tinggal diatur saja untuk DNS dan name servernya untuk dikonfigurasi ulang. Kalaupun nanti masih bingung, mungkin bisa minta bantuan dari customer service dari si ID Cloud Host-nya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.